Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Merdeka! Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Panji Harto yang hadir untuk Anda dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Seperti flyer yang sudah kami sebar di berbagai sosial media kami, bahwasanya untuk program Dinamika Jawa Timur ini yang merupakan kerjasama dari ALPPL Jawa Timur, kemudian juga Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan juga Sekolah Pasca Sarjana UNER mengangkat tema tentang menuju UMKM Jawa Timur yang siap dengan teknologi digital, di mana nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber. Ada Pak Beni Sampirwanto, beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada Pak Iga Satria Wibawa, beliau adalah Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nanti Anda bisa bergabung tentunya sahabat pendengar dan pemirsa di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Di mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga disiarkan secara serentak di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowopati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Serta untuk visual streamingnya juga bisa Anda cek di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, langsung saja saya temui dua narasumber yang luar biasa yang pagi-pagi sudah menyempatkan waktunya untuk kita ajak ngobrol di program Dinamika Jawa Timur ya. Karena kita tahu banyak perubahan saat pandemi yang membuat kita harus akrab dengan teknologi. Bagaimana UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur bisa mengikuti? Siapkah mereka untuk berinovasi? Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Beni, apa kabar? Ya, mohon maaf Pak Beni, audionya belum muncul ini, terdengar? Selamat pagi Mas Panji. Luar biasa. Alhamdulillah, baik-baik saja. Saya harap Mas Panji dan seluruh kru dalam kondisi baik-baik saja. Dan ini karena sudah kita mulai, masker saya ini saya buka sehingga suaranya biar lebih enak, begitu. Karena jenengan kalau di ruangan kan sendiri. Kalau saya ada beberapa orang jadi harus pakai masker ini. Protokol kesehatan. Yeah. Tapi menarik, maskernya tadi merah putih, luar biasa. Tetap cinta tanah air gitu ya. Terima kasih. Baik Pak Beni, kapan hari terakhir saya ketemu dengan jenengan itu pada waktu mendampingi Bu Gubernur di saat meninjau stasiun pengisian oksigen ulang yang ada di Jalan Pahlawan Sidoarjo gitu ya. Luar biasa Pak Beni. Sehat selalu Pak Beni ya. Terima kasih. Kemudian ada jadi Mas Panji, saya mengingatkan kepada kita semua karena varian dari COVID-19 ini kan berbagai macam, alfa, delta, beta, alfa, beta, delta, kemudian lambda. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua, selain 3M yang standar, memakai masker, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun, maka 2M yang lainnya jangan lupa, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Betul. Saya pikir itu. Ya, dengan ini kita insya Allah bisa terlindungi dari COVID-19. Sambil yang terakhir Mas, tentu saja kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Gitu Mas. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita tahu transmisi untuk penyebaran COVID ini kan ya lewat dari satu orang ke orang lain dengan kondisi yang saling berdekatan begitu ya Pak ya, dalam satu ruangan tertentu, ini satu diantaranya. Kemudian saya jumpai dengan Pak Iga Satria Wibawa. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Pak Iga. Selamat pagi Mas Panji, selamat pagi Pak Beni.
Pagi. Sehat. Semoga semua kita sehat. Ini pertanyaan harus ini di masa sekarang harus menyapa sehat apa tidak ini. Betul. Istilahnya kalau dulu itu kan salam olahraga, kalau sekarang ditambahi salam sehat gitu ya. Salam sehat, betul. Baik, untuk pagi hari ini kita ngobrol soal menuju UMKM Jawa Timur yang siap dengan teknologi digital. Ini menarik karena beberapa waktu lalu saya kutip dari sebuah media massa, pihak Kominfo Jawa Timur mengadakan pelatihan semacam begitu ya dengan para pelaku UMKM di Jawa Timur. Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak Beni? Terima kasih Mas Panji, Pak Iga. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya sampaikan bahwa yang pertama terkait UMKM ini adalah urusan konkuren. Artinya ini ditangani oleh kementerian, oleh pemerintah provinsi, oleh kabupaten kota, tergantung eksternalitasnya. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, khusus di Jawa Timur, Mas Panji, kontribusi dari UMKM ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat PDRB kita di Jawa Timur ini sebesar 2,299 triliun tahun lalu, tahun 2020, maka sumbangan UMKM terhadap PDRB yang sebesar 2.299 triliun tadi sebesar 54,98%. Artinya kalau ada batuknya UMKM, ekonomi kita itu sangat terpengaruh juga. Kemudian saya tambahkan juga bahwa pada semester 1 tahun 2021 sumbangan UMKM kita terhadap PDRB itu sudah 57,25%, Mas Panji, Pak Iga. Jadi sekali lagi bahwa UMKM ini memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian kita di Jawa Timur ini. Kemudian ketika terhadap pertanyaan bagaimana dampaknya? Dampaknya ya sangat signifikan. Karena apa? Atas kajian dari Dinas Koperasi dan UMKM, maka 65% kita itu terdampak. Itu seperti itu. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita yang Jawa Timur itu selalu di atas rata-rata nasional, selalu di atas 5%, maka pada tahun lalu 2020 tercatat sebesar minus 2,39%. Artinya drop begitu, Mas. Tetapi kita alhamdulillah dengan kebersamaan Pak Iga, dengan kebersamaan dengan program-program yang dilakukan oleh Bu Gubernur bersama Forpinda Provinsi, kemudian bersama Bupati Wali Kota, seluruh komponen masyarakat, alhamdulillah kita dengan penanganan COVID ini menjadi terkendali lagi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita pada semester 1 menjadi sebesar 3,20%, Mas. Saya pikir ini luar biasa. Di tengah era pandemi, kita Provinsi Jawa Timur ini bisa mencapai 3,20% pada semester 1 tahun ini. Itu, Mas Panji. Baik. Ya, menjawab pertanyaan saya tadi di awal, kalau soal teknologi digital, kalau sekarang ini kan sudah menjadi sebuah keniscayaan begitu Pak Beni ya. Upaya-upaya apa sih yang dilakukan supaya pelaku UMKM di Jawa Timur ini bisa bersaing begitu ya? Syukur-syukur kalau bisa go internasional. Ya, banyak Mas. Jadi Pemprov itu yang pertama itu memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi UMKM kita. Fasilitasi tadi, Mas Panji, baik dilakukan oleh Kominfo, kemudian oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Atau kita bersama-sama. Kalau kami misalkan lebih pada mendigitalisasi UMKM kita. Jadi misalkan kalau secara substansi, bagaimana kita itu Google Search Optimizer. Jadi bagaimana produk-produk kita itu begitu cari di Google, UMKM di Jawa Timur itu bisa muncul yang pertama. Itu adalah salah satu tugas Dinas
komunikasi dan informatika. Jadi Google Search Optimizer. Kita secara substansi mengajarkan seperti itu. Kemudian juga kita memberikan bagaimana menangani media sosial, karena melalui media sosial apakah Facebook, Instagram dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan untuk produk-produk UMKM. Kemudian kalau dari Dinas Koperasi dan UMKM, mereka misalkan digital marketing, kemudian macam-macam ya sesuai dengan kepentingan UMKM itu. Jadi yang pertama itu kita melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah provinsi memberikan membangun marketplace. Saya pikir seperti kalau di kami itu komiji.id. Kemudian ada belanja online atau bejo. Jadi kemudian ada juga opopmat. Kemudian berbagai dahan itu yang diterbitkan oleh dagang online yang dibuat oleh Dinas Perindak. Kemudian dari semua itu, Mas Puji, dengan peruntukan memudahkan UMKM kita itu untuk menjual produk-produknya. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah provinsi memberikan berbagai bantuan keuangan kepada UMKM, khususnya bisa oleh Biro Perekonomian secara teknis, kemudian Dinas Koperasi sendiri. Itu yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mas. Baik, terima kasih Pak Benny. Dan kalau saya melihat dari data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ini di 38 kabupaten kota yang ada di provinsi kita ini, hampir semuanya sudah ada pelaku UMKM-nya, dan yang tertinggi ada di Kabupaten Jember, kemudian di Kabupaten Malang, lalu juga di Kota Surabaya, Sumeneb, dan beberapa juga di tempat lain ya. Jadi bisa dikatakan pelaku UMKM ini merata di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Baik, saya bergeser ke Pak Iga. Pak Iga, kalau kita melihat sekarang kondisinya pemerintah sudah peduli terhadap eksistensi UMKM ya, tapi kita tidak menutup mata bahwasanya serbuan produk-produk asing, apalagi dari negeri Tiongkok itu yang kalau semakin kesini ini semakin penetrasinya semakin gede, apalagi juga build quality-nya sudah bagus, harganya juga relatif lebih murah. Mampukah kita bersaing dengan produk impor seperti itu, Pak Iga? Ya, ini menarik, Mas Panji dan Pak Benny. Kalau kita kembali lagi ke konsep awal, bahwa sebuah UMKM itu sebetulnya kalau kita bicara kreativitas, seorang paling kreatif sebetulnya. Teman-teman UMKM itu yang menemukan pasar-pasar produk-produk yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya, tiba-tiba mereka memunculkan produk itu. Kita tahu misalnya kalau makanan dari jamur bisa dibuat sebagai sebuah keripik misalnya, atau buah tertentu yang semula kita hanya makan biasa tiba-tiba diolah menjadi produk lain yang terus terang mungkin dulunya tidak pernah kita pikirkan, dan mereka yang menemukan itu. Sehingga kalau kita bicara konteks kreatif, mereka lah orang-orang paling kreatif sejauh ini. Dan persoalannya adalah dalam konteks menghadapi kompetisi dengan produk yang lain, sebetulnya teman-teman UMKM ini juga sebetulnya orang-orang paling kreatif juga untuk bertahan sejauh ini. Menurut saya begitu. Karena apa? Karena mereka bisa menemukan pasar lokal, pasar di sekitarnya dulu. Karena begitu pasar lokal, pasar di sekitarnya itu establish dan kuat fondasinya, maka mereka punya basis yang kuat untuk bisa bergerak atau ekspansi. Nah, istilahnya begitu kalau kita bicara bisnis. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika ada produk luar yang memang mungkin menawarkan kekuatan yang serupa, kemudian harga yang lebih kompetitif, katakanlah begitu, dan persoalan quality control. Nah, ini menurut saya ada dua faktor yang bisa kita pakai untuk berdiskusi dengan teman-teman UMKM. Pertama adalah bagaimanapun produk-produk lokal itu tentu akan mempergunakan kandungan ataupun materi dalam negeri ya, lokal ya, yang bisa jadi secara rasa, kalau kita bicara produk makanan itu akan lebih pas dengan rasa konsumen lokal. Dan yang kedua,
seharusnya memang kalau kita mengambil produk itu dari lokal, itu tentu saja harganya seharusnya itu jauh lebih kompetitif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, UMKM bagaimanapun lah sektor yang walaupun dari sektor kreatif, dia sektor yang paling rentan sebetulnya. Sehingga menurut saya kebijakan proteksi itu masih diperlukan oleh UMKM untuk melindungi daya jangkau bisnis ekonomi mereka untuk berkompetisi dengan katakanlah di sini kompetitor dari luar. Sehingga mungkin kebijakan proteksi ini walaupun kalau kita bicara prinsip ekonomi bebas misalnya itu menjadi agak sedikit tidak fair mungkin ya kalau kita bicara, tapi dalam konteks ini UMKM masih memerlukan kebijakan proteksi. Artinya apa? Kebijakan proteksi ini tentu peran serta dari pemerintahan. Mungkin bukan Pak Beni di sini, tapi teman-teman di perdagangan, koperasi, kemudian keuangan itu yang dibutuhkan perannya untuk memberikan proteksi bagi teman-teman UMKM untuk minimal bisa survive di pasar lokal. Kita tidak bicara pasar ekspor dulu, kita bicara pasar lokal dulu. Itulah kenapa kebijakan proteksi diberikan. Dan ini sebetulnya setahu saya itu diberlakukan juga di negara lain untuk apa? Melindungi pasar lokal mereka. Nah, kalau kita bicara ekspor beda lagi ya, karena itu kan kita bicara counterpart dengan negara lain dan itu tentu saja aspek politis segala macam perlu kita pertimbangkan. Tapi di pasar lokal kebijakan proteksi itu tetap harus diberlakukan. Kebijakan proteksi ini tentu saja bisa dilakukan dengan banyak hal. Misalnya tadi Pak Beni sudah menjelaskan banyak hal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan itu bagus sekali. Membuat marketplace lokal, kemudian memberikan subsidi itu menurut saya sebuah bentuk lain dari kebijakan proteksi. Nah, proteksi yang lain sebetulnya tentu dengan melibatkan unsur yang lain, stakeholder yang lain, kampus misalnya. Kemudian pemerintah yang mungkin kelurahan, kecamatan yang bisa bersinergi bersama-sama membantu dukungan-dukungan yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi. Kampus misalnya mungkin informasi saya buat Pak Beni dan Mas Panji misalnya kami di UNER misalnya itu dari sekian banyak fakultas itu sudah banyak sebetulnya melakukan kolaborasi misalnya. Kami kebetulan juga sedang membantu teman-teman di Desa Soket Lao untuk membantu pemasaran digitalnya Jambu Mete-nya mereka. Tapi menariknya Mas Panji dan Pak Beni, ini nih kami sedang melakukan riset dengan sebuah UMKM jamu. Ternyata ini teman-teman UMKM jamu itu tidak banyak melakukan penetrasi pasar melalui aplikasi marketplace. Kenapa? Karena produk mereka memang unik. Jika mereka melakukan pemasaran produknya atau distribusi produknya dengan katakanlah beberapa aplikasi marketplace yang sudah ada, itu ternyata tidak banyak yang beli. Kenapa? Karena mereka membutuhkan sesuatu yang fresh. Jamu itu sesuatu yang fresh. Dan kalau melalui proses marketplace itu mereka butuh waktu, mereka membutuhkan cara untuk mengemas dan itu buat mereka another cost. Sehingga mereka justru lebih berhasil melakukan pemasaran melalui WhatsApp. Nah, ini menarik. Mereka tidak memilih, katakanlah kalau saya sebut merek di sini atau Tokopedia, Shopee atau beberapa produk marketplace yang lainnya. Mereka memilih tidak ke sana. Karena mereka lebih memilih WhatsApp. WhatsApp misalnya lebih mewakili cara mereka melakukan transaksi ketika masa pra-pandemi. Orang kan datang minum jamu, kemudian itu proses transaksi langsung berjalan karena fresh. Nah ini menarik. Ada mungkin ada sektor-sektor lain yang perlu kita lihat bagaimana jenis produk mereka ternyata menentukan jenis transaksi atau jenis aplikasi atau jenis pemasaran yang mereka perlukan. Itu Mas Panji. Jadi proteksi ini penting buat teman-teman UMKM. Ya betul. Karena kita tahu bahwasanya UMKM ini juga kalau dari beberapa media menginfokan ketika ada resesi di Indonesia beberapa waktu lalu, UMKM masih istilahnya survive dan menjadi backbone jadi perekonomian kita begitu ya. Betul. Pandemi ini juga membuktikan seperti itu.
sebetulnya. Mas Panji, saya boleh menambahi Monggo Pak Beni. Pak Iga ya. Jadi begini, ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Iga tadi. Pertama tentang pasar lokal, kemudian yang kedua tentang proteksi, dan yang ketiga tentang marketplace. Yang pertama tentang pasar lokal. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Iga tadi sangat bagus. Ini ada data saya dari Kementerian Kominfo. Yang pertama Pak Iga, nilai ekonomi digital kita pada tahun 2020 ini tercatat sebesar 624 triliun. Kemudian kalau diproyeksikan tahun 2024 nanti itu sebesar 1.726 triliun. Artinya sebenarnya tidak harus kita, para pengusaha kita, UMKM itu tidak harus menjadi jago kandang, tetapi diawali dengan menguasai produk-produk lokal yang nilainya sudah luar biasa tadi. Kita nggak perlu sebenarnya, nggak terkendala bahasa dan sebagainya, kekhawatiran, misalkan dibohongi dan sebagainya. Ini sudah jelas bahwa ada pasar yang luar biasa, begitu ya. Sebesar, sekali lagi saya ulangi, 624 triliun tahun lalu, Mas. Betul. Kemudian ini kita itu tertinggi di Asia Tenggara, setelah itu diikuti oleh Malaysia, Filipina, Singapura, baru Thailand dan Vietnam. Kemudian itu tentang pasar lokal. Saya juga mengingatkan kembali suatu ketika salah satu founder Alibaba.com, Jack Ma, itu salah satu marketplace terbesar di dunia di sebuah di Davos meeting. Dia menyatakan bahwa nanti tahun 2029 99% perdagangan adalah online. Kemudian yang kedua, marketplace ini 95%. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur kita selalu Pak Iga untuk terus memotivasi para UMKM kita untuk menggunakan untuk literate. Jadi kita sudah literasi kita tinggi dengan marketplace ini dan dengan perdagangan online. Itu yang pertama. Kemudian yang proteksi, Pak Iga, mohon maaf, ini kita harus hati-hati kalau untuk proteksi, Pak Iga. Mengapa demikian? Kalau kita kemarin baca di media, ini sebagai salah satu contoh, Pak Menteri Perdagangan menyampaikan, kita itu dibuat oleh Filipina. Ini kendaraan-kendaraan ekspor kita itu katanya ada proteksi katanya, walaupun di dalam perjalanannya akhirnya kita mampu membuktikan bahwa proteksi ini memang agak hati-hati ya Pak Iga, nanti karena kita sudah WTO katanya, World Free ya, World Trade Organization, ada bebas itu. Kemudian tadi sekali lagi bahwa marketplace mau tidak mau harus menjadi salah satu keberhasilan UMKM kita, khususnya di negeri kita, khususnya di Jawa Timur, karena sekali lagi seperti yang sampaikan bahwa nanti tahun 2029 perdagangan sudah marketplace 95%. Saya pikir itu tambahan saya, Pak Iga, Mas Panji. Ya, baik. Ya, ada yang ditambahkan Pak Iga? Ya, saya sepakat. Makanya tadi saya sebutkan untuk proteksi itu memang kita harus betul-betul memang, karena kalau kita bicara pasar ekspor, tentu kita akan berhadapan regulasi-regulasi yang Pak Beri juga tahu, negara-negara lain saling gebuk-gebukan itu istilahnya begitu. Tapi kalau kita pasar lokal, nah proteksi ini saya masuk dalam konteks pasar lokal. Jadi karena begini, kadang-kadang UMKM itu juga menghadapi kompetisi dengan pasar lokalnya sendiri, dengan industri yang lebih besar, sehingga menurut saya langkah dari Pemprov itu sudah bagus sekali membuat marketplace lokal, kemudian memberikan semacam subsidi, sehingga mereka at least di pasar lokal saja, kita tidak bicara pasar nasional, pasar lokal saja di Jawa Timur mereka bisa kuat. Nah itu menurut saya sudah modal awal yang luar biasa. Nah apakah nanti ketika mereka bisa ekspansi ke luar provinsi atau malah ke luar negeri, itu mungkin sudah beda kasus ya, karena sekali lagi kita bicara establishing UMKM yang di dalam satu provinsi dulu saja, dan itu dan dari data Pak Beni tadi luar biasa banyak itu. Yeah. Itu saya bisa bayangkan kalau itu menjadi kekuatan Pemprov, kekuatan provinsi Jawa Timur dan ke depannya berkompetisi dengan provinsi lain. Katakan begitu Pak.
Yeah. Terus kemudian Pak Iga, saya juga menjadi teringat tadi pendekatan gitu yang disampaikan Pak. Bagaimana dengan UNER, karena UNER juga memiliki berbagai kelebihan ya. Kebetulan saya juga dari lulusan sana juga ya Pak Iga. Jadi begini, pendekatan Pemprov Jawa Timur itu pendekatannya biasanya kita menyebut kita tahu biasanya pentahelix Pak. Jadi ada di sana pemerintah, ada di sana birokras pemerintah, kemudian kalangan akademisi, kalangan media, kemudian NGO dan sebagainya itu dilakukan. Khusus UMKM tempatnya Pak Iga ini tampaknya lebih kepada dengan UMKM, dengan Dinas Koperasi dan UMKM, karena itu bicara substansi. Kalau Dinas Komunikasi dan Informatika Pak Iga, kita biasanya lebih kepada dengan ITS, karena dari sisi IT-nya ya Pak ya. Gitu Mas Panji. Baik Pak Beni, Pak Iga. Di sisi lain kita memang boleh dibilang mindset, mungkin ada beberapa sebagian orang yang kayaknya kalau pakai brand-brand dari luar negeri itu ada kebanggaan tersendiri, tapi mungkin saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada iklan dari pengusaha dari Jawa Timur yang selalu dengan jargonnya cintailah produk-produk dalam negeri, dan mungkin itu juga harus terbenam dalam setiap individu di masyarakat kita, karena seperti yang juga dilakukan oleh Pak Presiden yang menetapkan setiap hari Rabu kita harus pakai produk lokal. Jadi tanggal 5 Mei itu kalau tidak salah ditetapkan sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia. Nanti kita akan ngobrol kembali seputar UMKM dan juga inovasi serta tantangannya di masa datang, karena kita tahu digitalisasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Nanti kita akan ngobrol soal itu sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Abdul Rozak Rehalat bin Abdullah. Abdul Rozak Rehalat bin Abdullah dulu tinggal di Plumpung RT 11 RW 1 Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Abdul Rozak Rehalat bin Abdullah, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 23 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 15525 15525. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dengan tema kita menuju ke UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur yang siap dengan teknologi digital. Bersama dua narasumber, ada Pak Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta ada Pak Iga Satria Wibawa. Beliau adalah Ketua Pusat Studi KPS Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan Anda bisa bertanya, beropini atau berpendapat atau menyampaikan keluh kesah mungkin bagi Anda pelaku UMKM di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 0544. Baik Pak Beni dan Pak Iga, ini saya mohon izin saya ke redaksi terlebih dahulu. Datanya ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dikirimkan lewat WA. Baik, saya ke redaksi. Kanza.
Ya baik, ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp redaksi. Yang pertama ada Mbak Yolanda. Menurut Bapak pribadi, berapa persen kesiapan UMKM Jatim dengan teknologi digital? Dan bagaimana meningkatkan presentasi tersebut Bapak? Kemudian dari Sena yang ada di Buduran, apa ya Pak solusi dari UMKM yang masih sangat tradisional agar tidak kalah dengan marketplace luar? Seperti itu. Oke, yang pertanyaan yang lain gak ada ya? Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Itu tadi 2 pertanyaan. Yang pertama dari Yolanda, kemudian dari Sena ya. Ada tanggapan Pak Beni dari 2 pertanyaan ini? Terima kasih Mbak Yolanda. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira persentasenya berapa persen begitu ya? Kalau melihat selama ini kita itu tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam perkembangannya kontribusi PDRB oleh UMKM itu kan sedemikian besarnya. Kemudian UMKM kita dalam satu terakhir itu juga turun bersama pertumbuhan ekonominya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa rata-rata UMKM kita itu sudah melek atau sudah literate dengan perdagangan-perdagangan digital ini, begitu. Jadi kalau mungkin di persentase ya, nanti sebenarnya yang bisa menjawab ini adalah Dinas Koperasi ya. Tetapi kalau melihat Mbak Yolanda, Bu Yolanda, kalau melihat dari kemampuan kita, kontribusi UMKM yang begitu besar kepada pada PDRB kita yang senilai 57,25% terhadap PDRB kita yang 2.299 triliun tadi, saya pikir kita sudah sangat UMKM kita memiliki kemampuan untuk di dalam digital ini, begitu. Menurut saya seperti itu ya. Paling tidak katakanlah 70% begitu UMKM kita seiring, karena kan proses digitalisasi Pak Iga, Mas Panji, ini kan bukan hari ini kita latih. Sejak ada Dinas Kominfo, sudah ada teknologi IT, kami sudah memberikan pelatihan untuk kegiatan pelatihan itu sudah waktu yang lama, begitu. Hanya kemudian ketika pada era pandemi yang kita tidak memungkinkan untuk online, untuk offline, sehingga kita pelatihannya semua serba online. Tetapi cakupannya Mbak Yolanda, Mas Panji, Pak Iga, ini menjadi besar. Katakanlah satu pelatihan kita bekerja sama dengan bekerja sama dengan berbagai marketplace yang ada, apakah saya sebutkan ya Shopee, Tokopedia, Biblicom, Popmart, kita sudah sedemikian banyak. Kemudian kita bisa, sekali pelatihan bisa mencapai 1.000 orang sesuai dengan perangkat yang kita gunakan yaitu Zoom. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Mas Panji, menurut saya UMKM kita sudah cukup kuat, cukup untuk bersaing di era digital ini. Menurut saya seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan Mbak Sena ya. Yang kedua tadi apa? Memanfaatkan. Apa solusi dari UMKM yang masih sangat tradisional agar tidak kalah dengan marketplace dari luar, misalnya dari Tiongkok? Begini, itu nanti lebih ke Pak Iga ya, bagaimana dia, bagaimana UMKM. Yang jelas begini, sejak yang saya tahu di Pemprov, di kabupaten kota itu ada pembagian. Jadi bagi mereka yang sangat pemula, nanti pembinaannya di kabupaten kota. Terus kemudian bagi mereka yang sudah kelas menengah itu dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jadi itu ada pembedaan Mas untuk yang pada level-level pemula. Sebagai contoh Mas Panji, dulu kita pernah
memberangkatkan ketika saya menjadi kepala biro kerjasama, itu mereka yang potensi ekspor dan mereka yang sudah ekspor, kita bawa ke Jepang. Karena di Jepang ini ketika produk sudah bisa mampu masuk di Jepang, maka di negara Asia jelas bisa masuk, begitu. Karena Jepang kalau 1 hari, 362 hari Mas Panji, Pak Iga, 1 tahun itu kan 362 hari. Mereka memeriksakan produk yang ada di Jepang itu diperiksa sebanyak 450 kali. Artinya kualitas produk itu betul-betul dijaga betul. Saya pikir itu Mas Panji. Baik. Ya, saya geser ke Pak Iga. Sebelum dijawab Pak Iga, ini ada pertanyaan kembali. Ini dari Mbak Yulia di Gedangan. Selain menggunakan teknologi digital, bagaimana dengan kebijakan dari pemerintah sendiri untuk mendongkrak produk-produk UMKM agar semakin mendapat kepercayaan dan dicintai dan menjadi kebanggaan masyarakat? Oke, terima kasih Mbak Yulia yang ada di Gedangan. Baik, saya ke Pak Iga terlebih dahulu. Pak Iga, kita tahu mungkin kalau soal teknologi digital gitu ya, masyarakat atau pelaku UMKM relatif sudah mulai paham gitu ya. Pelatihan juga kerap kali dilakukan baik itu oleh instansi baik dari tingkat provinsi maupun dari tingkat kabupaten atau kota. Tapi di sisi lain kita juga harus memberikan notis terhadap inovasi serta kualitas produk itu sendiri. Jangan sampai kita di awal itu omsetnya gede, jualannya bagus, tapi kok semakin lama trennya semakin menurun. Nah, ini apa yang harusnya dimiliki oleh pelaku UMKM ini untuk supaya bisa grafiknya itu semakin lama semakin up gitu ya? Ya, betul. Monggo. Oke, terima kasih Mas Panji dan Pak Beni. Begini, konteks UMKM dalam konteks digital ini perlu kita bedakan. Pertama, ada sejak awal memang UMKM yang memang sejak awal sadar digital. Ini kita sebut sebagai startup digital ya. Jadi mereka yang sejak awal memang lahir dalam konteks mereka sadar bahwa mereka harus mempergunakan teknologi digital untuk membantu pemasaran produk, distribusi produk, dan ini mereka memang digawangi anak muda yang memang sudah aware dengan digital. Ini beda kasusnya. Nah kalau dengan mereka ini saya yakin mereka sudah tahu perhitungan kalkulasi bisnis, marketing dan seterusnya, dan tentu saja penggunaan teknologi digital maupun marketplace yang sudah ada. Kalau yang ini memang menjadi tren saat ini yang dimotori oleh para anak muda. Yang kedua adalah market UMKM yang sejak awal memang semacam UMKM tradisional. Mereka mengalami masa transisi dari pemakaian strategi marketing tradisional beranjak ke marketing digital. Dan ini biasanya mereka yang memang sadar bahwa pasar mereka bisa dicari lebih banyak lagi dari marketing digital. Ini banyak kasus ini. Yang UMKM ketiga itu UMKM yang terpaksa berpindah Pak Beni. Karena pandemi. Ini menarik kasus ini. Mereka terpaksa berpindah ke digital karena pandemi. Social distancing dan segala macam tidak memungkinkan mereka untuk dapat bertemu dengan konsumen secara langsung. Sehingga mau tidak mau pilihan mereka adalah berpindah ke digital. Dan seringkali mereka ini atau beberapa, saya tidak punya angka tepatnya, tapi memang dari hasil riset kami, beberapa dari mereka memang gagap digital memang. Dan mereka ini yang paling istilahnya terseok-seok ya untuk mengikuti, jangankan dengan pasar luar, dengan tetangga, teman, adik mereka sendiri, mereka kalah karena mereka tidak terbiasa dengan mempergunakan marketplace yang sudah ada. Mereka baru mulai belajar mempergunakan Facebook, katakan begitu. Dan mereka sebatas misalnya mempromosikan melalui WhatsApp, word of mouth misalnya. Oh, itu kunang kene enak rek lah seperti itu kan. Itu 3 jenis UMKM dalam konteks digital ini yang perlu kita memang treatmentnya akan berbeda-beda ini. Pak Beni ini kalau misal teknologi data dan digital memang tugasnya Pak Beni, dan saya yakin Pak Beni bisa ngatasi ini nanti nih. Jadi teman-teman ini bisa dipetakan misalnya ini yang klaster pertama berapa, klaster kedua berapa, klaster ketiga berapa, sehingga bisa teman-teman dinas koperasi misalnya bisa memberikan prioritas siapa yang harus di-treat lebih detail lah. Misalnya mungkin teman-teman yang UMKM yang tradisional yang terpaksa berpindah karena pandemi ini misalnya. Kita menemui itu di Madura, Soket Lawang. Mereka sebelum tidak pernah mengenal Facebook, tidak pernah mengenal Tokopedia gitu Pak Beni.
Dan terpaksa mereka berpindah. Itu karena apa? Ya itu karena mereka tidak bisa ketemu dengan klien yang secara langsung. Nah, ini menarik kasus ini dan saya yakin mungkin banyak, dan ini memang tugas kita bersama ya. Apa yang dikerjakan Pemprov itu sudah banyak, luar biasa, dan saya yakin memang saking banyaknya UMKM itu juga tidak semua bisa terdata dengan baik. Ya. Apalagi pandemi memaksa kita dalam tanda kutip ya, tidak banyak juga yang kita menjadi pengusaha karena memang pandemi ini. Ya, itu mungkin PR kita bersama. Kemudian nah ini memang soal produk, kualitas produk, kemudian sustainability produk itu memang beda kasus lagi Pak Panji. Ini juga Mas Panji, ini juga memang kalau tidak semua punya jiwa bisnis di sini. Nah, ini yang mungkin tantangan buat kita ya. Bagaimana mempertahankan kualitas produk agar justru ketika dipasarkan secara digital itu tidak tambah menurun justru. Ini kendala yang ditemui teman-teman pengusaha jamu ini yang terbiasa dengan pembeli datang ke lapak mereka minum jamu fresh. Nah, ketika mereka harus menjualnya secara online, seringkali ada komplain, jamunya nggak fresh maneh. Ini kita temui di hasil riset kita ini. Nah, ini memang tantangan. Nah, ketika kita meminta mereka untuk misalnya melakukan pengemasan ulang segala macam, itu another cost, ya kan? Mereka harus melatih diri dulu, membeli mesin pengemas misalnya. Nah, ini menarik. Apa ya yang kita sarankan? Akhirnya yang kita sarankan adalah pergunakan marketplace yang bisa mewakili bertemu langsung. Apa? Ya WhatsApp, kemudian katakanlah GoFood, seperti itu. Tapi mereka mulai kendala. Wah, kalau pakai GoFood itu nanti kita dikenakan cas lagi, Mas. Itu berarti harganya mudah maneh. Nah, ini beda lagi nih sudut pandangnya, sehingga kita coba mengakomodasi kebutuhan teman-teman UMKM itu. Mungkin memang ada yang tidak mau menaikkan harga, ya cobalah pakai WhatsApp misalnya. Jadi mesen diantar sendiri, tapi kan sebenarnya kalau mengantar juga kos biaya antar sebetulnya. Ini kan jadi selain penggunaan teknologi, ya mungkin bagaimana melakukan strategi marketing dan perhitungan keuangan itu jadi PR ya. Jelas bukan PR-nya Pak Benny nih. Pak Benny kebanyakan tugas ini. Tapi mungkin teman-teman di perindustrian itu yang memberikan pelatihan, dan tentu saja di kampus. Iya. Itu yang Mas Panji. PR kita masih banyak sebetulnya Mas Panji. Jangan sampai nanti kita bekerja dalam arti kata menjual produk tapi nggak dapat untung malah buntung ini. Kalau dari sisi manajemen ekonomi kita nggak, ya minimal secara basic kita nguasai lah ya, nggak harus advance gitu. Baik, tidak terasa waktu hampir ke jam 8. Pak Benny, monggo closing statement. Ya, begini. Yang pertama begini, terhadap pertanyaan Mbak Yulia tadi, biar kita semua paham betul. Yang pertama, biar produk kita itu dicintai dan mampu bersaing. Yang pertama, selain tadi kita melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga tadi Mas Panji di awal menyampaikan, cintailah produk-produk dalam negeri. Orang menjadi teringat, oh iya ya, mulai saatnya kita ini mencintai produk kita. Kemudian yang kedua, Pak Presiden itu Mas itu menugasi kepada setiap daerah bahwa pengadaan barang jasa di bawah 2 miliar itu harus dilakukan oleh UMKM, Mas. Lah, oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur disediakan marketplace namanya Bejo. Jadi kita bukan hanya tagline slogan cintailah produk-produk dalam negeri, tetapi UKM-UKM bisa mendaftar di apa-apa yang menjadi kebutuhan dari Pemprov Jawa Timur, itu bisa dicukupi oleh UMKM kita. Sehingga sekali lagi bukan hanya kita menghimbau, ini loh gunakan apa yang menjadi kebutuhan Pemprov di pasar. Saya pikir itu. Kemudian Mas Panji, saya juga menjadi teringat bahwa bagi pemula-pemula, mereka yang passionnya ke dunia digital, Ibu Gubernur melalui program namanya Millennial Job Center yang diadakan di setiap Bakorwil, bagi mereka yang belum memiliki kapasitas tapi passionnya, dunianya ingin digital, di sana diadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian bagi mereka yang sudah mampu, maka difasilitasi, ingin ketemu pengusaha besar, itu ada terkait dengan perizinan dipermudah, kemudian dana itu ada juga, Mas Panji. Jadi menurut saya Pemprov Jawa Timur sudah all out untuk mendukung Mbak Yulia terhadap UMKM di provinsi ini. Karena kita paham betul betapa
UMKM kita itu memberikan makna yang sangat besar bagi roda perekonomian di provinsi kita ini. Jadi seperti itu Mas tambahan saya. Kemudian untuk closing statement saya, agama mengajarkan bahwa yang abadi adalah perubahan. Begitu kita selalu berubah. Maka di dalam ekonomi juga begitu. Sekarang zamannya sudah berubah, zamannya adalah online, maka suka atau tidak, kita semua dituntut ke situ. Seperti yang saya sampaikan, perdagangan online, perdagangan menggunakan marketplace. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita harus menjalankan protokol kesehatan. Karena jika seseorang terkena itu lama untuk proses penyembuhannya. Gitu. Ada banyak materi yang harus kita keluarkan, energi yang kita keluarkan. Jadi sekali lagi menerapkan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilisasi kecuali hal yang sangat penting. Saya pikir itu Mas Panji, Pak Iga, dan yang terpenting juga untuk yang belum divaksin segera vaksin gitu ya Pak ya. Betul sekali, betul Mas Panji, saya lupa Pak Iga, ini segera. Karena menuju kekebalan yang seperti disampaikan oleh Ibu Gubernur 70% loh ya. Ini kalau ngomong-ngomong soal itu sudah berapa persen Pak yang divaksin di Jawa Timur Pak? Ya, sepanjang yang kita beri kesempatan dulu kepada Pak Iga. Ini saya cekkan datanya yang paling update. Oke, coba ini ya. Baik Pak Iga, closing statement dari jenengan Pak Iga. Ya, vaksin yang baik adalah vaksin yang tersedia saat ini, gitu ya Pak Panji ya. Betul. Baik, iya, ini era digital. Saya pikir teman-teman UMKM memang harus mau tidak mau beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga penggunaan teknologi digital itu tidak dianggap sebagai sebuah hambatan, tapi sebuah cara atau jalan untuk membuka peluang yang lebih besar, sehingga kebutuhan untuk memahami teknologi digital, marketing digital itu penting dan sangat penting, dan itu bisa difasilitasi oleh kami di kampus maupun oleh Pak Beni dan kawan-kawan di Pemprov Jawa Timur sebetulnya. Tentu tanpa melupakan teman-teman UMKM yang memang dalam kondisi keterpaksaan memang tidak se-fleksibel itu mempergunakan teknologi digital. Kita tetap harus memperhatikan dan memberikan pendampingan tentu saja. Itu Mas Panji. Baik, betul. Jadi kita juga turut mendorong untuk munculnya wirausaha baru, karena sebuah negara itu akan menjadi negara yang kuat dan maju kalau banyak pengusaha atau wirausahanya juga. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya itu pekerja, tapi mereka juga adalah wirausaha, itu yang perlu dikembangkan. Karena kalau melihat dari tren sekarang itu rasio penduduk dengan jumlah wirausaha sekitar 3,1% ya, wirausaha yang ada di negara kita dengan kalau diperbandingkan dengan jumlah penduduk. Baik, terakhir Pak Beni ada tambahan mungkin? Terima kasih Mas Panji, tadi sesuai dengan permintaan data. Jadi tanggal 22 Agustus ya, hari Minggu kemarin, sasaran vaksinasi kita adalah 31.826.206 orang. Untuk total vaksinasi dosis 1 itu tercapai 27,45%, yaitu sebanyak 8,736.618 orang. Kemudian yang kedua, untuk vaksinasi dosis kedua sudah tercapai 15,23% atau sebanyak 4.847.879. 4.847.879. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Panji tadi, Pak Iga, kita berharap masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Selain tadi protokol kesehatan nomor 1, kemudian vaksinasi harus dilakukan. Seperti itu, Mas. Iya, baik. Dan di sisi lain juga untuk masyarakat sih sebenarnya animonya tinggi untuk vaksin. Cuma kadang-kadang stok vaksin atau dosisnya itu habis gitu, jadi terpaksa harus ditunda dulu. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap semangat dan juga
tetap mematuhi protokol kesehatan. Pak Beni, Pak Iga, terima kasih untuk waktunya. Banyak hal yang kita bisa ambil untuk diskusi kita pagi hari ini. Sukses, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Pak Beni.